Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelas A Komunitas dari program studi profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait diabetes mellitus. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama ada pengertian, ada klasifikasi, ada faktor resiko dari penyakit ini, ada tanda gejala, ada komplikasi, ada pencegahan komplikasinya, ada dietnya juga. Terus ada cara pencegahan dan menghindari agar tidak terjadi luka pada penderitanya dan perawatan pada kaki diabetik. Yang pertama dari pengertian diabetes mellitus itu sendiri, di sini diabetes mellitus itu merupakan penyakit penahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Nah, sebutan glukosa darah ini disebut oleh masyarakat sebagai gula darah. Ini berdasarkan dari Kemenkes pada tahun 2019. Selain itu, diabetes itu merupakan penyakit kronis serius yang terjadi ketika tubuh ini tidak mendapatkan insulin secara efektif. Nah, di sini pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Nah, pankreas itu merupakan hormon yang mengatur glukosa. Ini berdasarkan dari WHO tahun 2016. Untuk klasifikasinya di sini ada 4. Yang pertama ada DM tipe 1. DM tipe 1 ini diakibatkan karena kerusakan sel beta autoimun. Nah, biasanya ini akan mengarah kepada absolut kurangnya insulin. Jadi, tidak ada insulin yang dihasilkan dan menyebabkan kadar gula dalam darah itu selalu tinggi. Lalu untuk yang kedua, DM tipe 2 yaitu di sini insulin yang dihasilkan tetapi tidak dapat digunakan karena hilangnya sekresi insulin sel beta secara progresif terjadi karena resistensi insulin. Yang ketiga ada DM gestasional. Nah, di sini merupakan diabetes mellitus yang terjadi pada perempuan dengan intoleransi glukosa atau ditemukan pertama kali selama kehamilan. Nah, biasanya ini menyerang pada ibu-ibu yang sedang hamil dengan gula darah yang tinggi. Lalu yang ketiga ada DM spesifik. DM spesifik ini merupakan DM yang disebabkan karena adanya sindrom diabetes monogenik lain yang keliru seperti diabetes mellitus yang disebabkan dari bahan kimia yang diinduksi obat. Nah, ini biasanya seperti penggunaan dari glukokortikoid. Nah, selanjutnya ada faktor resiko dari penyakit DM ini. Ada beberapa ya. Di sini ada faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama adalah kegemukan. Biasanya ini berat badannya lebih dari, kalau misalkan dihitung dari IMT, lebih dari 23 kilogram. Kalau lingkar perut dari pria biasanya 90 cm, lebih dari itu. Untuk perempuan lebih dari 80 cm. Kemudian bisa juga karena kurang aktivitas fisik, bisa juga karena dislipidemia. Di sini biasanya kolesterolnya itu tinggi, lebih dari 35 mg untuk HDL-nya, sedangkan untuk kadar trigliseridanya lebih dari atau sama dengan 250 mg. Ada juga karena riwayat penyakit jantung, lalu karena hipertensi biasanya di sini tekanan darahnya lebih dari 140/90. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ada yang tekanan darahnya lebih dari itu, eh, bisa diwaspadai segera ya, siapa tahu ternyata ada faktor risiko untuk DM. Nah, terus ada juga karena dia tidak seimbang atau tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Biasanya yang suka makan gula banyak atau enggak garam-garamnya banyak, asin-asin kayak gitu bisa menyebabkan penyakit DM ini ya. Kemudian tanda gejalanya ini apa aja sih? Nah, untuk tanda gejalanya ini di diabetes mellitus tipe 1 yang biasanya timbul itu dia akan haus berlebihan. Kemudian dia akan kelelahan, dia kelaparan konstan, lalu sering buang air kecil, kulitnya jadi kering ya, lalu ada penurunan berat badan dan perubahan penglihatan. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2, di sini sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya dari tanda gejala DM tipe 1, tapi biasanya ada gejala yang kurang gitu. Nah, akibatnya penyakit diabetes baru dapat didiagnosis beberapa tahun setelah menderita DM gitu. Nah, biasanya kalau misalkan masih awal-awal itu kan memang tidak berasa ya, kalau misalkan udah parah itu baru berasa, apalagi di Indonesia itu kurang untuk mendeteksi penyakit sejak dini gitu. Lalu komplikasinya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada retinopati diabetik. Di sini gangguan pada mata. Lalu ada penyakit kardiovaskuler, biasanya akan ada serangan jantung, ada stroke. Lalu di bagian ginjal nanti bisa juga mengarah ke gagal ginjal.
terus ada neuropatik diabetik, di sini biasanya untuk gangguan saraf, lalu ada disfungsi seksual, dan ketoasidosis diabetikum atau hipoglikemia. Lalu apa aja nih pencegahan komplikasi pada DM? Nah, ini ada banyak ya, ada 8 cara. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Biasanya kan kita suka, udahlah nggak usah minum obat gitu. Terus yang kedua ada jaga kadar gula darah, atau ini harus tes rutin. Jadi kita misalkan tiap minggu atau nggak beberapa hari sekali gitu. Terus makan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan yang asin. Lalu beraktivitas fisik secara teratur. Kemudian waspadai infeksi kulit dan gangguan kulit. Lalu periksa mata secara teratur untuk supaya tadi tidak ada komplikasi ke mata ya. Lalu waspadai juga jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki. Kemudian yang kedelapan adalah konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi. Nah, selanjutnya ada dietnya nih. Untuk penderita DM itu ada dietnya ya. Ini ada 3 cara. Yang pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Yang kedua, di sini penderita DM juga bisa membatasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang. Nah, ini dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Kenapa? Karena di zat-zat karbohidrat tersebut itu sebenarnya mengandung glukosa gitu. Sedangkan kalau penyakit DM kan biasanya glukosanya tinggi, jadi harus mengurangi yang mengandung glukosa. Kemudian yang ketiga adalah hindari penggunaan sumber karbohidrat yang sederhana tapi mudah diserap seperti gula pasir, gula Jawa, sirup, selai, manisan, terus buah-buahan yang kadar gulanya itu tinggi, susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim, terus kue-kue yang manis, bolu-bolu gitu ya, abon, dendeng, dan sarden. Lalu di sini kalau misalkan tiba-tiba luka gitu kan, di sini kita bisa juga mencegahnya atau menghindari luka pada kaki DM. Yang pertama itu hindarilah terlalu sering merendam kaki. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua suka rendam kaki, ini bisa dikurangin dulu ya. Terus hindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dari listrik. Lalu hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku. Jadi pakai aja potongan kuku gitu, jangan pakai pisau, jangan pakai silet, nanti kan bisa terluka gitu kan. Terus hindari penggunaan kaos kaki yang terlalu sempit. Kenapa? Biar ada ruang gerak di kaki kita, jadi nggak terlalu sempit banget kakinya, jadi ada udara masuk. Lalu yang paling penting adalah hindari merokok. Lalu di sini ada perawatan kaki diabetiknya ya. Kalau misalkan sudah terlanjur, ternyata ada luka gitu atau enggak, biar nggak luka juga. Yang pertama itu pas mandi dibersihin pakai sabun, ya pasti pakai sabun ya kalau misalkan mandi, lalu dikeringin pakai handuk, terutama di sela-sela jari nih, biasanya kalau di jari-jari kaki ya suka kelewat gitu. Nah itu bisa sambil pakai handuk kecil atau enggak pakai handuk yang buat mandi juga nggak apa-apa. Lalu periksa kaki kemungkinan adanya perubahan warna, biasanya bakal pucet, terus bisa kemerahan. Nah kadang bisa juga dia pecah-pecah, terus melepuh, terus ternyata ada luka. Nah, suhunya juga dicek. Dia dingin atau enggak lebih panas. Nah, kalau misalkan kakinya kering, olesi pakai lotion. Nah, sekarang kan banyak banget produk-produk lotion ya. Nah, itu bisa dipakai lah. Nah, terus potong kuku atau kikir tiap 2 hari. Jangan terlalu pendek. Nah, kalau misalkan kukunya terlalu keras, kakinya direndam dulu pakai air hangat, tapi jangan yang panas banget, jangan yang dingin, 37,5 derajat ya, dikira-kira aja ya, anget-anget kuku lah biasanya ya. Itu biasanya selama 5 menit. Nah, kemudian gunakan juga kaos kaki yang terbuat dari katun atau wol. Lalu pakai alas kaki, terus periksa juga alas kakinya sebelum dipakai kotor apa enggak. Terus mungkin ada sesuatu di dalamnya, kalau misalkan banyak semut atau apa kan suka digigitin ya. Terus lepas juga alas kakinya setiap 4-6 jam dan gerakan pergelangan kaki dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah lancar. Terus bisa juga pakai
senam kaki ini bisa cari di YouTube ya, udah banyak banget gerakan senam kaki untuk penderita diabetes. Lalu jangan biarkan luka sekecil apapun. Nah, demikian pendidikan kesehatan tentang DM. Kalau misalkan nanti mau tanya-tanya bisa ya ke kami, bisa kontak kami. Terima kasih.